aduh aku pengen kurus tapi nggak olahraga ya kan, tapi aku pengen kurusnya, aku pengen ini, pengen punya duit banyak, pengen kerja, pengen produktif, tapi kita pun kurang usaha gitu, gimana gitu. Nah, apa sih modeling gitu-gitu, mau jadi apa lo jadi model gitu-gitu. Di perkontenan kali ini, jadi Kak, beberapa netizen itu pada kepo tentang perjuangan seorang Paula Verhoeven menjadi seorang model. Pasti mereka nggak Google ya? Google dong deh. Ya, Karena di Google, timbang Google ada semua kayaknya. iya udah banyak ceritanya. Tapi ini kan biar lisan dari mulut kamu lebih menarik gitu. Terus? Mbaknya yang Ayu cerita ya toh. Langsung aja kita akan kepoin gimana pengalaman Kak Paula, cerita awal, susah sedih bagiannya menjadi model, prestasinya ya. Langsung awal-awal mula kayaknya langsung aja ya. Gimana sih Awalmu basi lu, Awal mula. aja cerita, kamu kan tahu gimana awalmu mulanya. kan, tapi strugglingnya menjadi seorang model aku nggak tahu. Maksudnya jadi seorang model itu merupakan keinginan Paula Verhoeven atau tidak? Sebenarnya kan dulu kan masuk di dunia model kan gara-gara supaya apa namanya, awalnya kan sekolah. Makanya kenapa sekarang aku udah punya sekolah tuh, namanya Supermodels Project tuh. Nanti tulis ya, ada linknya, Supermodels pakai S Project. Jadi awalnya tuh aku di sekolahin mami tentunya, karena kan dulu kan aku orangnya pendiam, terus pemalu gitu kan, tinggi, mungkin minderan, jadi sebenarnya sekolah itu supaya untuk melatih percaya diri aja sih gitu. Ya ternyata waktu itu diikut-ikutin lomba, pas ikut-ikutin lomba ternyata sering menang gitu. Saking tingginya. Ya apalah pokoknya ada prestasi faktor. lah. Terus gitu akhirnya disimpulkan bahwa ternyata mungkin aku punya bakat gitu, makanya. Nah setelah lulus SMA makanya aku pindah ke Jakarta untuk lebih lebih fokus ke modeling gitu, kuliah dan modeling. Nah ternyata nggak segampang yang kita pikirin gitu ya, main pindah Jakarta gitu kan. Kalau dari SMA ya pastinya kan aku udah dulu sempet jadi sampul, elite model look, terus ikut almarhum Mas Ramli ya. Aku banyak pengalaman modeling itu di model Indonesia itu almarhum Mas Ramli. Nah di situ aku banyak belajar makeup sendiri, pakai kebaya gimana, nyanggul sendiri. Karena kan di situ kan banyak senior kan, jadi emang dituntut untuk bisa melakukan semua sendiri gitu. Nah akhirnya itu tuh lucu tuh, dulu kayak bisa belajar makeup kan orang susah ya bikin alis, kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus alis susah naik turun sebelah. Kalau buru-buru apa terus nyanggul, nyepol sendiri apa semua sendiri, terus pakai kebaya, selendang apa semua aksesoris ini. Semua Banyak belajar dari situ, iya. Terus habis itu masih posisinya masih gemuk tuh udah. Jadi pas pindah ke Jakarta tuh niatnya pengen mengepakkan sayap gitu. Ternyata nggak segampang kita pikirin ya. Ternyata juga mungkin dari berat badan kurang ideal sebagai model gitu kan, masih agak kegemukan karena kan masih cabi, mungkin baby fat apa segala macam. Nah akhirnya aku fokus ke sekolah, masih sekolah waktu PR kan di London School, kuliah. Terus habis itu tiba-tiba tuh apa ya, itu aku ngapain, oh iya akhirnya ya aku kuliah tuh kan 2005. Terus kayak gitu lama-lama aku pernah ikut Abang Nuni. Abang Nuni dijajakin. Tapi aku tuh ada kekangenan, kayak aku tuh pengen comeback di modeling gitu. Tapi gimana caranya ya, kayak orang-orang mungkin perempuan-perempuan di luar sana nih ya, kalian pasti, aduh aku pengen kurus nih tapi masih ngemil, aduh aku pengen kurus tapi nggak olahraga ya kan, tapi aku pengen kurus nih, aku pengen ini, pengen punya duit banyak, pengen kerja, pengen produktif, tapi kita pun kurang usaha gitu, gimana gitu. Nah akhirnya mungkin kalau buat aku bisa kasih tips ke kalian, mungkin kalian harus mencari
lingkungan yang tepat. Karena dengan lingkungan kamu yang tepat, maksudnya lingkungan kamu yang pekerja keras atau lingkungan yang sehat, otomatis kamu akan terpacu untuk itu gitu, ngerti nggak? Akhirnya aku masuklah ke fitness center waktu itu. Masuk ke fitness center, ingat banget tuh 2005 bulan Desember akhir tahun. Terus aku bilang gini sama PT-ku, aku gak mau gede ya, pasti gitu kan kalau cewek ke Takutnya angkat-angkat ya kan. Aku nggak mau gede ya, berotot, aku maunya kayak badan Victoria's Secret. Langsung. Jadi pasti paradigma fitness tuh kayak gitu kan, pandangan orang apa segala macem. Nah, karena kita nggak tahu informasi, dan kedua karena kita mungkin sok tahu juga kan, biasa perempuan kan kayak Kurang gitu. baca. Nah, buat kalian semua juga perlu tahu kalau sebenarnya itu perempuan itu nggak bakal bisa gede, satu. Ya kan, kalau kalian gede itu berarti lemak semua isinya, tapi kalian nggak diet dan nggak olahraga gitu. Jadi sebenarnya akhirnya aku di situ, lingkungan aku positif kan, lingkungan aku sehat, positif, dan aku langsung belajar dengan master kesehatan fitness, yaitu Mas Ade Ray waktu itu. Jadi Mas Ade ngasih tahu aku banyak lah gitu kan, dan Melanie Putria, Mbak Mel, terus kayak gitu, Adrian Malona, semua lah pas zaman-zaman dulu gitu kan. Terus kayak gitu, dari situlah aku belajar diet yang bener, olahraga yang bener, terus kayak gitu. Dari situ aku tahu bahwa diet itu bukannya nggak makan, tapi harus mengatur pola makan, bukan kurangin pola makan, tapi diatur pola makannya. Yang banyakkan goreng, mungkin sekarang harus lebih ke steam, grill, lagi gitu-gitulah. Gitu. Nanti kita kalau mau ada sesi berikutnya, mau tips diet. Nah, terus abis itu apa ya? Oh, abis itu akhirnya aku 2007 aku comeback lagi tuh di modeling, istilahnya kalau bahasanya apa ya namanya, repackage. Jadi kayak orang lama tapi packaging baru gitu. Jadi orang tahu siapa aku zaman dulu, karena aku kan sebenarnya udah dari lama, dari gadis sampul apa segala macam. Tapi pas balik itu kayak wow, udah in shape gitu. Makanya aku akhirnya dari 2007 itu aku aktif modeling sampai akhirnya tahun 2018 lah, kayak terakhir aku show yang 2018 sebelum setelah nikah itu aku masih show JFW itu. Berarti berapa tahun Berarti sebelum nikah ya, JFW waktu itu Oktober. Itu berarti aku berarti berapa tuh? 2007 sampai 11 tahun ya? Iya, 18 sampai 2007. 11 tahun tuh aktif. Tapi aku startnya tuh dari 2001 lah, kalau maksudnya kayak ikut lomba yang bener-bener udah tingkatnya dari awal-awal apa namanya nasional kayak Jakarta itu. Waktu itu kan di Sampul tuh 2001, tapi aktifnya banget tuh produktif 2007 sampai 2018. Itu 11 tahun tuh aku nonstop apa namanya, pokoknya fokus aja ya. Paling di sela-sela itu aku sempat ditawarin film kan, main film Supernova 2014 gitu apa semuanya. Jadi kalau kalian ngerasa wah udah enak ya modeling apa gitu kan, kalian nggak tahu sebenarnya itu semua tuh proses berapa tahun aku harus ngejalanin itu untuk sampai puncak, kan orang nggak tahu sebenarnya. Buat kalian semua tuh meraih itu gampang, ini meraih untuk sukses, meraih untuk apapun itu tuh lebih mudah dibanding mempertahankan. Jadi sama halnya waktu itu aku pengen kurus, meraih kurus tuh gampang. Mempertahankan selama itu aku gimana lifestyle aku. Makanya kenapa diet itu jangan dibikin susah gitu, jangan dibikin suatu keharusan, harus dijadiin suatu kebiasaan. Pasti awalnya memang paksaan, karena kan memang memaksa diri kita untuk merubah sesuatu kan gak gampang ya. Dari makanan jorok misalnya yang terus mungkin mie instan, gorengan, apa segala macam, untuk dirubah makanan lebih sehat apa. Terus yang tadinya malas olahraga tiba-tiba harus olahraga. Sama halnya kayak dulu malas sholat jadi harus rajin sholat, itu kan semua paksaan, ngerti? Betul. Sholat des. Jadi harus dipaksa sedikit, dan akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan dan kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan itu, kalau kita nggak dapet itu tuh udah kayak apa ya, craving gitu ya, udah addict gitu. Kita harus membuat itu suatu addiction gitu, sesuatu yang ketagihan gitu loh. Kayak olahraga, kalau nggak olahraga rasanya gimana badan, kalau nggak makanan diet rasanya gimana badannya, kayak rasa berlemak semua ya. Jangan ngomong sekarang ya, karena aku kan sekarang memang mungkin kesempatan waktu hamil itu aku juga sebenarnya
nggak kontrol ya, dalam arti biasa menjaga makanan, ngatur makanan selama itu ya, yang pasti tuh yang dari aku 2006 akhir itu sampai 2018 tuh aku selalu ketat lah, ketatnya sih 9 tahun aku diet dan olahraga gila tuh 9 tahun, tapi udah mulai itu kan berarti 2000 berapa tuh, 2016 ya, berarti 2017-18 tuh aku udah mulai agak slow lah, santai, udah ini, udah nggak terlalu yang itu kan belum, bukan main kan 2018, jadi kayak nggak yang ketat-ketat gimana banget. Apalagi kan dulu aku sempat internasional kan, sempat ke Singapura sama Milan, jadi memang berat badannya tuh harus itu. Jadi kalau kalian yang lihat postingan aku yang di Instagram itu yang kalian bilang jelek-jelek itu kurus, tuh kalian pikir saya nggak, mungkin akan sana nggak tahu, dipikir aku nggak makan kali. Itu di situ aku makan banyak, aku olahraga kayak orang gila, aku boxing, aku RPM, aku angkat beban semua. Jadi aku tuh kurus itu bukan kurus nggak makan, aku kurus itu muscle, mungkin karena nggak dibuka-buka aja jadi nggak tahu ya kan. gitu perjuangan selama untuk mencapai berat badan yang ideal gitu ya. Kan berarti ini jadi seorang model itu karena kamu cinta, kamu punya cita-cita, oh besok aku pokoknya mau jadi model, atau ya udah Kak karena emang jalannya nemu bakat terus kamu dalemin atau gimana? Karena aku ngerasa akhirnya, jadi tuh lucunya dulu aku ngerasa tinggi tuh jadi weakness aku kan, kelemahan. Aduh diliatin orang jadi nggak pede, tapi lama-lama ternyata di satu poin yang menurut kita itu kelemahan kita, ternyata itu bisa menjadi kekuatan di profesi lain gitu, which is sekarang modeling gitu kan waktu itu. Jadi akhirnya aku berpikir itu, makanya kenapa kita harus selalu pikir jangan kurangnya mulu yang kita lihat, kita harus ngeliat nih apa nih yang positif dari diri kita, apa yang bagus, jadi kita bisa tonjolin ya. Akhirnya dengan aku tinggi ternyata aku diterima dengan baik di modeling, jadi akhirnya ya aku jadiin profesi, dan modeling itu bisa jadi profesi loh. Aku lumayan bisa istilahnya apa namanya membuktikan itu, bukan untuk orang lain ya, membuktikan untuk diri sendiri maksudnya, karena kan zaman dulu juga modeling kan untuk ke orang keluarga besar juga susah ya, papi gitu kan kamu tahu sendiri, maksudnya kayak apa sih modeling gitu-gitu, mau jadi apa lo jadi model gitu-gitu. Tapi di situ aku yakin enggak, aku bakal jadi sukses gitu, maksudnya aku bakal bisa, aku pengen show di sini. Jadi memang aku sudah mentargetkan itu, dan aku melakukannya itu dengan all out, sepenuh hati. Makanya kenapa aku komit olahraga apa, jadi fokus gitu. Nah kalau pas lagi main film juga itu sebenarnya lebih bonus sih, karena dengan prestasi yang aku udah dapetin itu di modeling apa segala macam, akhirnya orang appreciate itu kan, ngelirik di situ, akhirnya memudahkan aku untuk ke arah ke situ gitu. Tinggi kamu kan 183 ya. Paling kurus tuh dulu 50 dulu aku sempat ke 50 kilo. Sempat ke paling beratnya hamilan. enggak lah, waktu jadi model. Waktu model, kalau waktu model Waktu tuh kamu transisi itu kan sempet yang gede banget. kalau gedut banget waktu itu sebelum jadi, maksudnya balik lagi tuh aku mungkin 75-80 kali ya. Wow. Maksudnya sebelum tahun 2006 aku diet ya. Itu aku sekitar segitu, which is sekarang badan aku sekarang nih. Cuman bedanya dulu masih single, belum punya anak, sekarang udah beranak. Jadi aku gampang untuk ngebalikin ke semula gitu. Tapi menjadi seorang model itu perjuangannya luar biasa ya Kak. Ingat waktu kita masih kecil itu kan, rumah kita ngelajun Des, jadi dari Semarang ke Karangjati namanya, itu kurang lebih kayak 50 menit sejaman ya toh. Pulang malam, pulang tengah malam bahkan gitu. Menurut kamu dulu dari honor aku 50.000 loh. dari 50 sekarang tanyain ada deh. Tit. Lumayan lah bisa buat Sukiano ya kan. Ya, lumayan. Saat dalam proses perjuanganmu menuju jadi model tuh gimana sih awal-awal ya? Pastilah. Bukan keluarga, bukan waktu di Jakarta. Pasti kan disupport kalian aja. Aku aja masih inget, aku mau show aja kalian nungguin, kamu masih kecil-kecil gitu. Terus kayak gitu mami juga, waktu mami masih kerja juga waktu itu, aku awal-awal sebelum pindah Jakarta kan aku udah mulai show-show keluar kota apa segala macam itu kan, diikutin, ditemenin ke Bali, ke mana lagi gitu ya, ke luar kota lah, iya pas segala macam. Jadi
emang, dan aku emang orangnya kalau nggak ditemenin mami tuh nggak berani juga gitu. Kelihatannya aja tinggi gimana tapi nggak berani aja gitu. Cuma pas pindah ke Jakarta juga sebenarnya sebagai orang tua juga pasti berat kan, anak perempuan sendirian di Jakarta, tapi kan namanya ibu kan tahu karakter kita gimana, dan aku bilang pasti aku bisa membuktikan kalau aku ini bener-bener sekolah, kuliah yang bener dan kerja yang benar. Makanya aku pembuktian diri aku sendiri, makanya aku mau berubah nih, aku pengen membuktikan kalau modeling itu bisa sebagai profesi gitu. Dan terbukti, alhamdulillah. Alhamdulillah kan, dan pembukti itu kan sebenarnya nggak bisa dari kita yang ngomong kan, itu kayak kalau orang bilang supermodel atau orang itu aktor hebat atau apa Image. Ya pokoknya kita tuh ngelakuin yang terbaik aja. Kalau sebutan-sebutan itu gitu, itu biasanya itu akan datang dengan sendirinya dengan kita dengan hasil yang udah kita lakuin. Makanya apapun tuh harus dilakukan dengan ya all out lah, dengan maksimal sih, dan fokus gitu. Coba saat itu kalau aku misalnya, aku juga waktu proses awal modeling terus aku nyobain sinetron misalnya, atau nyobain presenter atau apalah segala macam, orang kan jadi bingung, nih orang model atau apa sih jadinya. Sebenarnya nggak apa-apa juga, pilihan juga gitu. Atau jadi iklan rokok atau iklan bir gitu kan. Sampai sekarang aku jadi nggak bisa dapat iklan kosmetik kan, maksudnya kecantikan gitu-gitu. Jadi sebenarnya tuh pilihan hidup. Jadi saat itu tuh masih berapa belas tahun tuh bingung tuh antara uang tuh di sini maksudnya tawaran iklan-iklan atau sinetron lain yang menurut aku ini, atau di sini yang tetap passion aku di modeling. Walaupun saat itu uangnya masih kecil, tapi aku yakin one day aku pasti sukses gitu. Jadi emang harus kayak gitu. Kalau kamu lebih pilih ke fokus ya Kak, supaya kamu lebih bisa mendalami itu. Nah, untuk pengalaman sendiri Kak, yang paling aneh, yang paling diingat kalau pengalaman maksudnya jatuh kayak salah pakai baju kayak yang paling ngena banget dan nggak bisa lupa? Banyak banget sih, aku nggak bisa ya. Kalau jatuh sih namanya model udah pasti lah, berapa kali aku jatuh gitu. Cuman poinnya malunya sih iya, tapi ya cuek aja sih, lama-lama juga udah cuek. Karena maksudnya ya bukan berarti sering jatuh juga, cuma saya kayak keserimpet lah. Karena kan kalau model itu kan nggak tahu medannya kayak gimana, sepatunya. Kalau zaman dulu tuh kalau pas aku modeling 3 tahun terakhir tuh udah enak gitu, udah kebanyakan pakai sneakers flat gitu-gitu. Kalau sebelumnya panggungnya udah kayak gunung, naik tanjakan, terus belum licin, belum bajunya selalu aku dapet yang terakhir panjang-panjang, aksesoris berat, terus sepatu licin. Ya itu makanya kenapa menurut aku sekolah tuh penting, karena sekolah tuh fondasi gitu. Jadi waktu aku sekolah modeling kan tahu gimana. Jadi pas ilmunya dapat dari awal gitu. Nah prakteknya memang pasti learning by doing ya, maksudnya sesuai jam terbang. Dengan kita banyak kerjaan, otomatis kita tahu gimana cara menghandle situasi gitu segala macamnya. Kalau emang harus jatuh, kita nggak bisa kontrol ya, yang bisa kita kontrol adalah senyum. Ya udah, mood kita aja ini gitu. Jadi yang kayak gitu-gitunya lah, itu kayaknya di semua bidang pasti kayak gitu, acting lah, apalah apa gitu. Terus selama berkarya jadi model Kak, prestasi yang membuat kamu paling wow, hebat ya, ternyata aku nggak nyangka bisa mendapatkan ini gitu. Dengan aku bisa kerja di luar negeri waktu itu sih, menurut aku udah sesuatu prestasi ya. Kayak waktu itu ke Singapura, back and forth bolak-balik selama 4 tahun. Jadi Singapura tuh udah second home aku kan, udah sering ke Singapura. Terus Milan juga. Jadi waktu itu memutuskan pengen kerja di Eropa gitu. At least sebelum, aku ingat banget tuh umur aku 27, jadi sebelum aku nikah deh penasaran gitu kerja. Kalau oke lah kalau jadi luar negeri di Singapura udah, tapi kalau di Eropa tuh kayak masih pengen gitu, kayak apa sih ngerasain gimana sih kerja di sana ya. Itu aku bayangin aku umur aku 27 waktu itu, cuman ya nggak kelihatan, saya tetap bisa compete sama orang-orang sana yang anak-anak umur 17 tahun, berapa belas tahun, karena mereka muda-muda banget. Makanya kita harus olahraga, makan yang bener, jadi yang kayak gitu-gitulah, harus selalu stay fit. Oke. Untuk terakhir Kak, tips buat para netizen wanita-wanita muda yang pengen ngemprot banget aku ya, gendut. Nanti lihat ya berapa minggu ya, berapa bulan lagi aku lagi back
in apa shape. ngantuk ya. Terakhir Kak, tips buat ini para netizen yang pengen jadi model kayak kamu atau pengen punya suatu cita-cita, harus seperti apa sih mereka? Yang pasti kalian harus fokus lah, fokus terus kayak gitu. Jangan selalu ngeliat diri kamu tuh apa sih yang kurang kok, dan selalu bandingin ke orang lain. Itu jangan, karena kalau kita selalu bandingin ke orang lain ya kita nggak akan pernah maju. Dan arti kita tuh harus bisa menjadi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Maksudnya tuh kayak nggak bisa bandingin kayak, oh kok kayaknya gue lebih jelek ya dari dia ya, oh kok kerjaan gue tuh lebih dikit ya dari, nggak bisa gitu. Kamu tuh harus, dengan kamu membandingkan diri kamu Dengan orang lain? dengan sebelumnya, itu berarti kamu tuh lebih bisa bersyukur gitu loh. Jadi kamu bisa lebih berpikir positifnya tuh apa nih yang bisa gue gali ya dari diri gue gitu, dibanding lo harus mikirin, daripada harus kita mikirin apa sih yang orang lain dapat. Itu kan jadi menguras tenaga. Jadi Ini fokus ke diri kita sendiri gitu ya. ini fokus ke diri kita sendiri, Apa yang bisa digali, terus positif. Pokoknya harus ini apa, bukan konsekuen ya, apa bahasanya tuh? Konsisten. Konsisten. Maklum udah punya anak, ngantuk. Oke. Terus konsisten, pokoknya apapun itu bisa membuahkan hasil lah kalau kita fokus, konsisten, dan Doa, usaha. usaha positif yang terbaik lah. Oke, Des, itu tadi cerita perjuangan kakakku. Nggak semudah itu ya ternyata. Kadang kan orang ngucap tinggal enak ya, wah ini, wah itu gitu. Tapi kan sebenarnya cerita di balik itu semua tuh banyak loh perjuangannya, banyak loh prosesnya yang dijalanin. Jatuh Justru, bangunnya iya. pasti ada juga kan. Justru dengan proses itu kita bisa lebih kuat. Dengan kayak waktu itu pas masuk modeling kan ditolak sana tolak sini gara-gara gendut, itu kan kita lebih bisa appreciate kan dengan apa yang kita dapat. Misalnya sekarang lebih bersyukur, gila ya sekarang alhamdulillah ya gitu. Jadi sebenarnya penuhi dengan rasa bersyukur aja sih. Memang sih kayaknya ngomong gampang, aku pun juga mempraktekannya juga butuh waktu gitu. Jadi ya gitulah, harus selalu bersyukur aja. Bersyukur, jangan lihat ke atas, tapi Lihat ke bawah. sambil membangun diri kita. Kalau aku selalu lihat ke bawah terus karena orang-orang lebih pendek dari aku. Pintar. Ya iya, apalagi lihat aku ya lihat ke bawah terus. Oke lah Des, pokoknya itu tadi, semoga vlog ini memberikan informasi ke kalian ya, dan tahu gitu loh supaya gimana sih kira-kira gitu. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh langsung aja di Boleh, komen, atau kalian bisa langsung masuk ke sekolah kita di Super Models Project itu, karena di situ kita nggak hanya cuma mengajarkan modeling, tapi di situ ada acting, ada intinya tuh sekolah pengembangan diri sih, public speaking juga ya Kak. Jadi, Karena dan bisa dipakai di semua profesi, nggak harus entertainment, tapi kayak kamu di kantoran atau dimanapun itu kalian bisa tetap bisa jadi modal kalian lah untuk kemanapun kalian berada. Super Models Project nanti tulis, oke, bisa ke situ. Oke, jangan lupa buat Subscribe, like, komen, tonyo, dah.